Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapat Faras Sajid, NIM 2030110064. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya untuk memenuhi tugas UAS matkul filsafat ilmu yang diampu oleh Bu Meta. Ya, 1. Epistemologi ilmu menurut Al-Quran. Epistemologi diartikan sebagai teori filsafat ilmu. Konsep di atas dapat digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis epistemologi menurut Al-Quran, sehingga menggali beberapa pertanyaan tentang apa pengertian ilmu menurut Al-Quran, apa sumber ilmu menurut Al-Quran, dan bagaimana mendapatkan ilmu menurut Al-Quran. Ya, makna ilmu menurut Al-Quran. Dalam Quran kata ilmu ternyata banyak disebut, yaitu sebanyak 105 kali. Tetapi jika digabung dengan kata-kata variabelnya, ia disebut tidak kurang dari 174 kali. Dengan begitu, Al-Quran menggunakan kata ilmu sebagai proses pencapaian ilmu pengetahuan tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan, sehingga sebagian ilmuwan Muslim berpendapat bahwa ilmu menurut Al-Quran mencakup segala macam pengetahuan yang berguna bagi manusia dalam kehidupan kini dan juga kehidupan masa depan. B. Sumber ilmu menurut Al-Quran. Dalam kajian ini, ayat-ayat Al-Quran sebenarnya telah mengisyaratkan bahwa pengetahuan dapat diperoleh manusia setidaknya dengan 3 sumber, yaitu pertama, alam jagat raya ini, yakni semua yang ada jagat raya ini merupakan pengetahuan bagi manusia. Kedua, akal pemikiran manusia sendiri, yakni dengan menafsirkan dan mengembangkan fenomena alam. 3. Sumber pengetahuan yang berasal dari wahyu, yakni pengetahuan yang diturunkan langsung oleh Tuhan kepada para nabi, para rasul, dan orang-orang yang dekat dengan rasul atau orang-orang soleh. Dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang isyarat ketiga sumber ilmu tersebut adalah A. Empirisme, yaitu alam sebagai sumber ilmu pengetahuan. B. Rasionalisme, yaitu akal sebagai sumber ilmu pengetahuan. C. Intuisi, yaitu sumber pengetahuan yang diturunkan oleh Allah atau disebut wahyu. 2. Ontologi ilmu menurut Al-Quran. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengertian ontologis, maka bahasan ontologi menurut Al-Quran adalah menjawab pertanyaan tentang hakikat ilmu, objek sebuah kajian ilmu, dan struktur ilmu dalam konteks Al-Quran. Hakikat ilmu dalam perspektif Al-Quran. Hakikat ilmu adalah segala pengetahuan manusia tentang alam fisik maupun metafisika, baik diperoleh melalui pengalaman empirik, rasional, dan melalui wahyu dari Tuhan. Adapun objek kajian ilmu menurut Al-Quran adalah realitas yang segala yang ada. Realitas empirik adalah pengetahuan yang tampak dari non-realitas, dan non-realitas adalah pengetahuan yang tidak tampak. Objek kajian ilmu dalam Al-Quran selalu dihubungkan dengan kebutuhan manusia terhadap ilmu-ilmu membina keyakinan. B. Struktur ilmu dalam perspektif Al-Quran. Dapat dikatakan bahwa struktur ilmu dalam Al-Quran tidak terbatas hanya pada ilmu-ilmu akidah, syariah, akhlak, tapi juga mengandung isyarat ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, biologi, geografi, antropologi, dan lain-lain. Dan banyak juga percabangannya. 3. Aksiologi menurut Al-Quran. Aksiologi atau nilai guna kemanfaatan ilmu pengetahuan disebut juga dengan teori nilai. Pada tataran aksiologi, filsafat hendaknya mampu menjawab pertanyaan tentang untuk apa ilmu pengetahuan digunakan. Maka kajian menurut Al-Quran adalah manusia sebagai khalifah, 2. Manusia sebagai hamba Tuhan. Ya, mungkin hanya itu saja presentasi dari PPT saya. Kiranya ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.